Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? Ya, 14 ya? 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya, berapa perempuan kok kasih begitu? Dia bilang 5 Mi. Saya ajak ngomong. Saya bilang, di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Beranimu itu? Dia bilang, bapaknya, ibunya kerja semua Ustaz. Malam pi baru pulang. Apa Mi kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nah pakai rumah tak berzina. Kita bangga Mi bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum Idul Kurban ini, evaluasi apa anak tak ini seperti Ismail atau menjadi anak yang dekat dengan iblis. Tidak ada orang tidak suka dipuji, Pak. Maka salah satu amalan yang baik dalam memelihara persahabatan, puji teman. Tadi saya baru tiba sama Haji Hayat, langsung kena puji. Wah, Ustaz ini kalau datang ke Kalimantan tambah muda lagi. Ku tahu padahal begitu Tommy caranya berterima kasih saya datang. Suka memuji-muji dan orang sangat suka puji, Pak. Kalau kita ketemu, tambah muda ki dalam hatiku. Bagaimana caranya saya tambah muda, nah tambah umurku. Tapi kan orang senang meskipun kita tahu nah bohongi ki orang, tapi kita senang. Itu senangnya orang dipuji. Sama juga sekarang ini anggota DPR yang caleg-caleg itu, kalau ada orang bapak-bapak tiba-tiba sok kenal sama kita, akrab, senyum kiri kanan, pasti hampir bisa dipastikan dia caleg. Dah? Anggota DPR kan juga begitu, bagi-bagi kartu nama sebelum dipilih. Pilih Kak Bos, pilih Kak. Gampang itu, satu komplek, aman komplek nanti. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ini Ibrahim alaihissalam setelah beberapa tahun menikah dengan Siti Hajar tidak punya anak. Lalu Siti Hajar berkata, Bang, mak bene siki, kau maki lagi. Ya Siti Sarah, Bang, menikah ki lagi. Abang ini kan Nabi, harus ada penerusnya. Dia bilang Nabi Ibrahim, jangan Mindek, tidak enak kalau kayak perasaanmu. Kalau ini takdir kata, apa ya boleh buat? Dia bilang tidak, nikah ki lagi. Ini hebatnya Ibrahim alaihissalam, Pak. Disuruh menikah sama istrinya tidak mau. Kalau kita dilarang sama istri, cokok-cokok. Beberapa saat kemudian Ibrahim, oke lah, kau desak saya terus, baiklah. Kalau begitu. Tapi Nabi bilang Siti Sarah, saya carikan kok. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ada yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas, ini kami kipalek terserah mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, saya carikan ki. Nah bilang Ibrahim alaihissalam, siapa Mi? Dia bilang, jangan aku jauh-jauh. Siapa? Itu mau pembantu Siti Hajar. Oke. Alhamdulillah menikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah hamil. Dan beberapa saat kemudian, Siti Hajar baru juga hamil. Nah, setelah disuruh nikah istrinya, suaminya, baru hamil. Nah, kalau ada ibu-ibu mendengar ini, tidak punya anak sampai sekarang, bertahun-tahun tidak punya anak, coba terapinya ini Siti Hajar. Suruh kawin lagi suami tak. Siapa tahu dengan keikhlasan itu Allah kabulkan doa tak sehingga bisa juga hamil. Tidak ada mustahil kalau Allah yang mau. Bukan dokter ahli kandungan yang tentukan, tapi Allah. Mudah-mudahan keikhlasan tak itu taat. Sudah mudah-mudahan Allah buka kita punya rezeki untuk punya anak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar lahir anaknya bernama Ismail. Inilah keturunan orang Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahir anaknya Ishak. Inilah keturunan orang Yahudi. Nah kemudian beberapa saat setelah punya anak, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah mimpi. Dalam mimpinya Allah tagih janjinya. Ibrahim, pernah kau dulu nasar toh? Kalau ada anakmu kau potong. Sekarang wujudkan janjimu, panasai. Wajah indramu. Ibrahim tak bangun. Ini wahyu atau mimpi? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Berpikir Ibrahim alaihissalam. Maka tanggal 8 Zulhijjah buat kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, tanggal 9 Zulhijjah tidur lagi, mimpi lagi. Ibrahim, bayar utangmu. Ibrahim terbangun. Ibrahim punya kesimpulan. Oh, ini bukan mimpi ini. Ini wahyu. Ibrahim alaihissalam tanggal 9 Zulhijjah yakin bahwa ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang ini bagi kita disebut hari Arafah atau hari keyakinan.
Nah, tanggal 10 Zulhijjah dipanggillah anaknya Ismail alaihissalam. Waktu itu umurnya tidak dijelaskan dalam Quran berapa tahun, tapi Quran hanya menjelaskan Ismail alaihissalam waktu itu sudah pandai membantu bapaknya. Macan disuruh, kira-kira kalau umur-umur sekarang 12-13 tahun. Ismail alaihissalam dipanggil. Nah, ada ini mau saya kasih tahu Ki. Apa itu Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak milenial Pak dikasih tahu begitu sekarang, anak tadi rumah Pak, apa kira-kira nak jawab kami? Pasti nak jawab, ngapa anak ke? Nenekku mau. Dia sudah tua, sedikit lagi mati. Ini cocok tawa, benar tawa ini namanya anak pintar tapi tidak soleh. Nah bilang, kenapa anak saya itu nenekku sakratil maut nih? Itu mau potong, jangan saya masih muda. Ismail alaihissalam mendengar ini, apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Insya Allah Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, anak yang soleh. Kira-kira begitu Umar di ayatnya itu lupa Umar. Apa kira-kira ayatnya itu Umar? Baca dulu deh supaya anda dengar semua ustaz di sini. Tahu ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, Masya Allah ya. Jadi Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, bukan anak yang pintar, anak yang sabar. Subhanallah. Nah, akhirnya Nabi bilang Ismail, tapi tunggu dulu Pak. Sebelum dieksekusi itu ada beberapa permintaanku. Satu, tolong sembelih saya pakai pisau yang sangat tajam. Nah, ini bagi bapak-bapak yang bertugas nanti menyembelih, etika menyembelih binatang pakai pisau yang sangat tajam. Jangan pisau abal-abal. Dan bapak-bapak yang suka makan ayam potong, hati-hati. Ternyata banyak tukang ayam potong sekarang tidak bismillah kalau nak potong. Ada malah nak potong Pak, 50 ekor ayam nak potong satu kali bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Bisa itu, satu-satu bos. Ambil jalan praktis. Hati-hati Pak. Nah, Ismail alaihissalam lalu berkata lagi yang kedua, tolong nanti kalau Bapak potong saya, tutup mata. Pakai tutupi. Kenapa? Saya takut kalau Bapak tidak tutup, tidak tega Ki kalau kita lihat Kak. Yang ketiga Pak, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Kalau sakit itu pasti saya meronta-ronta. Tolong ikat kaki dan tanganku. Dan yang keempat, jangan sampai ada bajuku kena darah. Nah lihat mamaku kodong naik sedek. Dan yang kelima, besok lusa kalau saya sudah meninggal, jangan ada anak lewat depan rumahku seumuran saya supaya mamaku tidak lihat dan tidak naik ke kodong. Baiklah. Tanggal 10 Zulhijjah, lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya Siti Hajar, yang sayangku, kenapa kimaklah Pak? Itu para nabi itu romantis sama istrinya Pak. Kita tonji itu kurang romantis. Ini anak-anak sekarang kalau waktu pacaran sopanna sama ceweknya, tawe deh, hati-hati. Ada batu di depan tadi, hati-hati angkat kaki kita sedikit. Batina. Sekalinya sudah ada anak satu tak tumpu kaki istrinya. Di mana simpang matan dongo. Panggil sayangku sini dulu. Kenapa kideng? Tolong saya mandi baik-baik itu anak tak. Kasih pakai baju baru, kemudian sisir rapi-rapi, kasih parfum. Nah bilang Siti Hajar, mau bawa kemana? Nah bilang saya mau bawa rekreasi, jalan-jalan. Baiklah, jalanlah itu. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam sudah yakin melaksanakan janjinya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita bagi umat Islam sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Nah sudah jalan. Begitu jalan menuju ke penyembelihan, wah setan kepanasan. Panik ini setan. Wah ya Ibrahim ini mau betul nak potong anaknya. Gagal saya goda ini. Akhirnya Ibrahim dia datangi, iblis datangi Ibrahim. Dia goda Ibrahim. Ibrahim, mau kopi mana? Mau aku potong anakku. Terlewat-lewatmu itu. Lihat aku dulu, balik aku dulu ke belakang. Lihat itu anakmu. Lucu-lucunya, puluhan tahun kau harapkan. Masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam. Dia aku banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya. Dia aku jadi cari tangan tueng. Nambil batu Ibrahim alaihissalam. Dia lempar Ibrahim, iblis. Ibrahim lempar iblis. Puh! Kena kepalanya. Sampai Maros, balik lagi. Sudah, gagal goda Ibrahim. Dia datang ke istrinya. Ajar, kau tahu Ji mau bawa pi mana anakmu? Kau tahu Ji? Dia jalan-jalan. Dongok kok. Masukmu? Apa tolok-tolok itu suamimu? Jangan kesambaran kau bilang situ deh. Kenapa? Mau nak potong itu anakmu. Kenapa bisa? Katanya perintah Tuhannya.
Apa? Perintah Tuhannya beda. Dengar ini, Siti Hajar berkata, iblis, jangan kau banyak bicaramu di situ. Jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dilempar juga, pak, kena sampai pangket, balik lagi. Nah bilang iblis, deh lebih hebat lagi dari suaminya ini. Dia susah ditangkis. Dia bilang, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Gagal? Tidak, iblis tidak putus asa. Nah datangi lagi Ismail lagi nagoda. Mas bro, anak-anak gaul tuh ada udah urusan. Singgung dulu. Apa cikali? Kau tahu mau kenapa mana bapakmu? Jalan-jalan. Toloko. Napa toloko itu? Sambarang mana ada orang tua patol anaknya. Mau kau nak potong? Kenapa bisa? Bisa itu bapakku potong nggak? Dia bilang katanya perintah Tuhanmu. Kalau ini perintah Allah, jangan kau banyak bicara di situ. Ambil juga batu lah, lempar kena mata kanannya, picok. Apakah bahasa Indonesia itu picok? Itu picak apa? Rusak matanya sebelah kanan, kena kepalanya, lari iblis. Ini yang diabadikan kita dan umat Islam menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji, yaitu melempar 3 jumroh. Jumroh Aqabah, Ula, Usta. Setan besar, tengah, kecil. Ada beda ini cerita, tidak tahu benar atau tidak. Jamaah haji Indonesia pergi melempar, nah lihat itu dinding mau lempar, nah ini setan patol-tolo selama ini. Iya, ini patol-tolo terus kayak ini. Nah ambil batu, nah lempar, nah bismillah, Allahu Akbar, pas nah lempar kembali itu batu, hampir nah kena kepalanya. Ini ambil itu batu, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, kok dah lah di Indonesia temangki, di sini melempar kak. Saudara-saudara sekalian, akhirnya iblis pergi. Nah, Ibrahim alaihissalam sudah baringkan anaknya. Lalu dibaringkanlah, dirapatkan di pipinya di tanah. Ibrahim alaihissalam sudah dia tutup matanya, kemudian mulailah dia gorok lehernya anaknya. Nah ini tempatnya, wallahu alam benar atau tidak. Itu kalau kita pergi umrah atau haji, ya setelah kita pulang wisata dari Arafah sampai di Mina, biasa itu ustadz atau mutawib tak, tur leader tak bilang, bapak-bapak di sebelah kiri setelah istana ada di atas bukit yang seperti pos-pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dipotong. Wallahu alam benar atau tidak. Yang belum ke sana saya doakan mudah-mudahan segera ke sana melalui Pak Hayat atau saya mau. Persaingan bebas Pak Hayat. Sudah ya, sudah sampailah. Nah dibaringkan, mulailah digerek. Nah ketika digerek tangan lehernya, tidak mempan. Nah bilang anak tak, nah bilang Ismail, kamu main ki kapan pak? Tidak, ku keras ini. Nah bilang, barangkali tidak tajam pisau tak? Dia ambil pedangnya, dia hantamkan ke batu. Pecah. Nah bilang, batu keras pecah. Lehernya ini lembut, kok tidak dimakan? Lalu, nah bilang Ismail alaihissalam, tunggu, ulangi lagi pak. Ulangi lagi. Ibrahim sudah mau potong kedua kalinya. Dia bilang, tunggu dulu pak. Ismail alaihissalam bilang, tunggu dulu pak. Apa lagi nak? Lepaskan ikatan kaki dan tanganku. Jangan diikat kak. Kenapa? Kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Lepaskan saya supaya saya kelihatan ikhlas melaksanakan perintah ini. Baiklah nak, dilepaslah. Dipotong kedua kalinya, tidak mempan juga. Lalu pada saat Ibrahim alaihissalam dia gerek anaknya, Allah kumpulkan seluruh malaikat. Malaikatku, sini kau, lihat kau semua ini manusia. Yang waktu saya ciptakan Adam, kalian memprotes saya. Kalian berpikir kalau manusia kau angkat menjadi khalifah di dunia ini, hancur mereka, menghancurkan saja dunia. Lihat mako, karena cintanya kepada perintahku, ingin mewujudkan cintanya kepada Allah, dia sembeli anaknya yang satu-satunya. Potong. Kemudian pada saat itu kekaguman malaikat Jibril, lalu berkata malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menjawabnya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Ini kalimat kalau kita lebaran sekarang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang disunnahkan Rasulullah ketika kita dari rumah menuju ke tempat ibadah Idul Fitri atau Idul Kurban. Nah, biasa kalau kita dari rumah ke masjid pak, takbir jaki, takbiran ki. Nah, kalau anak-anak milenial sekarang tidak takbir pak, update status. Mulai nak pakai kudungnya, mulai nak pakai bajunya, update status update status. Siap-siap Idul Fitri. Di jalan foto selfie.
OTW masjid. Sampai masjid, foto lagi 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Sujud, mana sujud? Nah foto ton dari atas. Alhamdulillah selesai Idul Fitri. Nah itu anak-anak milenial sekarang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah sejarahnya Idul Kurban. Nah apa kira-kira hikmah yang ingin kita ambil dari kisah ini? Ini yang penting. Sejarah ini insya Allah kita sudah tahu nih, mengerti maki. Nah sekarang apa pelajaran yang kita ingin ambil? Satu, percayalah ketika kita ingin melakukan kebaikan, iblis pasti kepanasan. Setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggoda kita. Bukan cuma sekali kita dia goda, berkali-kali, dan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Salah satu definisi iblis itu berupaya menggoda kita sampai berhasil. Jadi iblis itu tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menyesatkan kita. Contoh, hayya 'alas shalah. Nah, bangun ki, nagoda ki iblis dulu. Sebentar pi, masih ada waktu ini 10 menit baru kaman. Anggaplah bapak berhasil. Bangun, jangan pikir setan berhenti di situ. Nagoda ki lagi, apa nabisik ki? Dingin, wudhu ke subuh tuh, dingin. Akhirnya apa? Wudhu kita tidak sempurna, buru-buru kita. Percayalah ketika wudhu kita batal, maka tidak sah kita punya sholat. Nah, nagoda ki, anggaplah wudhu sangat bagus, nagoda ki itu langsung bunyi handphone tak? Bunyi handphone, langsung bunyi, kita wudhu sambil terima handphone. Yo, sebentar pi, di mana ki warung kopi sebentar? Yo sama makin nanti, tunggu mana? Nah, coba wudhu, sah wudhu kita, tapi dia berupaya untuk tidak menyempurnakan. Kenapa? Supaya kurang pahala tak? Anggaplah kita berhasil wudhu dengan baik, nagoda ki lagi sampai di masjid. Nah lihat timer, hampir mikomat, dah cukup itu 3 menit. Duduk mako salah doa tayo. Dia goda terus kita. Anggaplah kita berhasil sholat dengan baik, setan putus asa, tidak, nagoda ki lagi. Jangan aku pakai surah pendek, Fatihah saja. Anggaplah kita berhasil baca Fatihah dengan baik, dan surah pendek dengan baik, gerakannya lagi nak ganggu iki. Sudah gerakan dengan baik, jangan pikir setan mundur sampai di situ. Nagoda ki lagi, nabi siki, tidak ada kalahku dalam masjid ini. Kau paling soleh, yang lain salah ngasing. Itu salah cara takbir itu, salah caranya itu letakkan jari, semua salah itu. Akhirnya dalam hati kita muncul ujub, mau dibilang, mau diborro. Dia bilang, iya tahu, saya paling soleh di sini. Masuk iblis. Auzubillah min dzalik. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian, termasuk sekarang Idul Kurban. Mau berkurban, iblis menggoda kita. Kambing 2 juta itu mahal. Bisa aku lagi kasih anakmu untuk bimbingan belajar. Setan masuk di situ. Bagaimana berupaya segala cara agar kita gagal. Makanya ketika iblis sudah menggoda kita, Allah kasih senjata. Senjatanya apa? Kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi makin jauh, makin dekat, ada cahaya kayak api, makin dekat, maka Nabi melawannya dengan kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu kita baca. Adik-adik di kampus lagi duduk-duduk, tiba-tiba lewat cewek cantik, tiup angin roknya, kelihatan betisnya. Seumur-umur tidak pernah lihat betis cewek, putihnya. Apa diucapkan, Dek? Apa? Alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Ternyata masih dilihat juga. Sudah berkedip mata, palingkan pandangan, lalu ucapkan astagfirullah. Pandangan itu kedipan mata, batasnya itu rezeki. Kalau tidak disengaja, kalau sudah berkedip, palingkan pandangan. Jangan tahan pandangannya. Astagfirullah. Bukan taubat, itu cikali. Sudah, inilah hikmah pertama, bahwa harus selalu diingat ketika kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggagalkan. Maka melawan godaan iblis itu dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Suatu ketika datang anak muda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Maka Nabi berkata, bertobatlah. Tapi kuulang lagi. Nabi berkata, tobat kau sedek. Tapi kuulang lagi, tobat lagi. Buat iblis sampai putus asa untuk menggodamu. Nabi bilang lagi, ini anak muda, jadi dosaku jadi besar. Ketahuilah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Itu enaknya Tuhan tak.
berdosa ki, datang ki, bertobat. Bukan marah-marah itu Allah kalau kita datang bertobat. Malah Allah janji kita, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beda kita manusia. Bapak datang minta maaf sama saya, barangkali saya maafkan kita, tapi masih ada syaratnya. Ustaz, maafkan Kak Di, kenapa? Dulu waktu pilwali itu kita suruh Kak bikin baleho 10. Iya, 7 jiku bikin Ustaz, 3 hilang. Saya maafkan kok bos, tapi jangan aku lagi lewat.